Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Corina Octavia selaku dosen mata kuliah Kimia Kejuruan. Dan yang saya sayangi teman-teman semua. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Iin Pratiwi Saragi, NIM 1907-20025 dari Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Kimia. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai senyawa makromolekul. Kepada teman-teman, harap memperhatikan. Terima kasih. Senyawa makromolekul. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa makromolekul itu? Senyawa makromolekul merupakan senyawa terbesar yang terdiri dari senyawa karbohidrat, protein, lipid, dan polimer. Yang pertama, ada karbohidrat atau sakarida. Karbohidrat atau sakarida berfungsi sebagai sumber energi bagi organisme hidup. Reaksi pengenalan karbohidrat dibagi menjadi 3. Ada uji Molich untuk identifikasi umum karbohidrat yang menghasilkan cincin berwarna ungu. Yang kedua, ada larutan Lodin untuk identifikasi adanya amilum, selulosa, dan glikogen. Dan yang terakhir ada reaksi Fehling, Benedicte, dan Tohlens untuk identifikasi monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Penggolongan karbohidrat berdasarkan reaksi hidrolisisnya dibagi menjadi 3. Ada monosakarida yang terdiri dari glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, dan 2-deoksiribosa. 2. Disakarida terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang ketiga ada polisakarida yang terdiri dari amilum, selulosa, dan glikogen. Rumus empiris dari karbohidrat adalah karbohidrat terhadap hidrogen dan oksigen atau CH2O. Berikut merupakan contoh dari struktur cincin fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Yang kedua, kita akan membahas mengenai protein. Protein merupakan zat penting dalam pembentukan dan pertumbuhan makhluk hidup. Reaksi identifikasi protein dibagi menjadi 5, yaitu uji Biuret, uji Santoproteat, uji Million, uji Hopkins-Choll, dan uji belerang atau timbal asetat. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang mempunyai gugus COOH dan gugus NH2 melalui ikatan peptida. Dalam molekul-molekul protein terdapat ikatan peptida, ikatan disulfida, ikatan hidrogen, ikatan isoelektrik, dan gaya van der Waals. Penggolongan protein berdasarkan masing-masing tinjauannya ditinjau menjadi 3, yaitu berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan fungsi biologis. 1. Berdasarkan komposisi kimia dibagi menjadi 2, yaitu protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana terdiri dari asam amino saja, contohnya kolagen, kreatin, albumin, globulin, histon, dan protamin. Sedangkan protein konjugasi terdiri dari rantai polipeptida yang terikat pada gugus kimia lainnya. Contohnya nukleoprotein, lipoprotein, dan hemaprotein. Berdasarkan bentuk, protein juga dibagi menjadi 2, yaitu protein globular dan protein serabut. Protein globular contohnya yaitu albumin, globulin, histon, dan protamin. Sedangkan protein serabut contohnya yaitu kolagen, elastin, dan keratin. 3. Berdasarkan fungsi biologis yaitu ada enzim berfungsi sebagai biokatalisator. Yang kedua ada hormon berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel, contohnya insulin. Yang ketiga, protein transport berfungsi mengikat atau memindahkan molekul, contohnya hemoglobin. Yang kelima, protein sebagai nutrien berfungsi sebagai cadangan makanan, contohnya kasein. Yang keenam, ada protein struktur
berfungsi memberikan pelindung atau struktur biologi. Contohnya kolagen dan keratin. Dan yang terakhir ada kontraktil, berfungsi sebagai memberikan kemampuan sel untuk mengubah bentuk atau gerak. Contohnya aktin dan miosin. Gambar berikut merupakan struktur rumus dari protein. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai lipid. Senyawa ini terdapat dalam tumbuhan dan hewan ataupun manusia yang tidak larut dalam air. Berfungsi sebagai cadangan makanan atau sumber energi. Golongan lipid yang penting adalah lemak dan minyak, lilin atau wases, fosfolipid, lipoprotein, steroid, dan asam nukleat. Rumus dari senyawa lipid dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Rumus umum dari asam lemak adalah CH3 dikali CH2 dikali N COOH. R adalah rantai karbon yang jenuh atau tidak jenuh yang berdiri atas 4-24 atom karbon. Yang terakhir ada polimer. Polimer merupakan senyawa makromolekul yang terdiri dari beberapa kecil atau monomer yang saling berkaitan. Pembentukan polimer dapat dilakukan dengan cara reaksi adisi atau polimerisasi adisi dan reaksi kondensasi atau polimerisasi kondensasi. 1. Polimerisasi adisi terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan tidak jenuh dengan bantuan katalis. Rumus polimerisasi adisi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, polimerisasi kondensasi terjadi dengan beberapa monomer yang saling berkaitan dengan melepaskan molekul sederhana atau H2O atau CH3OH dan terjadi pada monomer ujung mempunyai gugus fungsi pada kedua ujung rantainya. Sifat polimer ditentukan oleh panjang rantai, gaya antar molekul, percabangan rantai, dan ikatan silang antar rantai. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer digolongkan menjadi dua, yaitu termoplas dan termoset. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dibagi menjadi dua, yaitu termoplas dan termoset. Termoplas akan menjadi lunak bila dipanaskan dan dapat dibentuk ulang, sedangkan termoset merupakan tidak meleleh dan tidak menjadi lunak bila dipanaskan. Termoset tidak dapat dibentuk ulang. Termoset mempunyai banyak rantai panjang dengan ikatan-ikatan kovalen yang kuat antar rantai-rantainya. Sekianlah persentase yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.